Halo semuanya, selamat datang kembali di video market review XAU/USD bersama Mandana. Ini adalah video market review XAU/USD yang sudah terjadi selama 1 minggu kemarin dan yang terjadi juga pada hari kemarin. Dan sekaligus mungkin kita akan bahas juga apa yang sudah terjadi kemarin di selama bulan April 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan video market review di XAU/USD pada video kali ini. Oke, kita akan membahas dulu secara secara dari monthly ya. Kita akan buka dari time frame paling besar ya, karena kita tahu kemarin kan penutupan daripada bulan April ya, bulan April kemarin kita ada penutupan di bulan April, dan kemarin juga sudah saya katakan bahwa di bulan kemarin ya, jika harga itu bisa close tidaknya di bawah 1970 atau 1980, itu kemungkinan akan bisa membentuk inverted doji, inverted hammer atau apa gitu namanya, saya lupa pokoknya ya, saya lupa. Yang dimana pokoknya kalau kita lihat itu berarti kita sudah fix melihat bahwa high daripada XAU/USD itu semakin lama semakin rendah ya. Yang dimana kita tahu ini merupakan history high pertama ya, ini merupakan history high kedua, dan kemarin ini merupakan history high ketiga ya. Jadi sudah ada 3 history high, yang dimana history high di sini terjadi karena akibat adanya berita. Yang pertama yaitu 2020 itu akibat COVID, lalu Maret 2022 akibat invasi Ukraine, lalu kemarin di April ya itu akibat karena ketidakpastian di market ya, karena USD melemah juga, ketidakpastian di market akibat krisis bank itu kan, itu juga membuat gold kemarin menyentuh tertinggi sampai ke 2044. Jadi kalau kita lihat di sini pergerakan gold saat ini itu sudah membuat, pertama dia sudah membuat new lower low ya, new lower low dari sini, dan dia sudah juga membuat new lower high dari sini ya. Dia sudah membuat new lower high di sini ya, dan ketika sudah membuat new lower low dari sini, di sini kalau boleh saya katakan ini merupakan lower high yang baru yang dari sini ya, lower high yang baru dari sini. Jadi kemungkinan ini merupakan lower high yang baru, yang dimana bisa saja akan terjadi penurunan lebih lanjut untuk menciptakan yang namanya lower low yang baru. Tapi kita tidak tahu nanti ya seperti apa, karena yang penting kita lihat history high daripada XAU/USD itu tidak pernah di break ya, yaitu di harga 2073. Ini high 1, ini high 2, ini high 3. Jadi semakin lama semakin rendah ya. Semakin lama semakin rendah kan. Kalau kita paksa tarik trendline dari atas sampai bawah di sini ya seperti ini ya, seperti ini kenanya. Jadi kalau kita lihat memang kemungkinan akan membuat new lower low ya, dan tren kemungkinan bisa berubah menjadi bearish kemungkinan. Ini time frame monthly loh ya. Ini kita mereview dulu ya, untuk analisanya lebih lanjut mungkin nanti akan saya berikan di analisa harian seperti biasa. Dan kalau kita lihat di weekly ya, di weekly kita jelas banget selama 2 minggu bahkan 3 minggu kemarin ya, mungkin lebih tepatnya 2 minggu ya, 2 minggu itu pergerakan XAU/USD nya cenderung tidak ada kemana-mana ya. Dan kemungkinan juga di sini pergerakan XAU/USD sudah mulai lelah ya, sudah mulai lelah di sini ya, sudah mulai lelah dia untuk bisa membuat kenaikan yang baru ya. Dia sudah mulai lelah kenaikan yang baru di sini, yang dimana harga itu tidak ada kelanjutan kepastian untuk bergerak naik. Jadi kalau kita lihat weekly kemarin ya, weekly kemarin dan juga 2 minggu yang lalu itu bergerak sideways. Bahkan jika teman-teman lihat di daily ya, harga itu tidak ada kemana-mana ya, harga itu pure tidak ada kemana-mana. Harga itu tidak melewati zona kotak yang ada di sini ya, dia tidak
dia tidak bisa melewati 2011, dia tidak bisa melewati 19. Ini kalau saya pakai garis bawah ya. Kalau kita lihat tidak ada satupun candle yang berhasil tutup di bawah 19 berapa ini ya, 1982 ya, 1982. Dan harga itu semakin lama semakin rendah ya. Dan kemarin juga sudah saya bilang di sini ada yang namanya symmetrical triangle ya. Dan harga itu respect. Nah, jadi harga itu tidak kemana-mana ya. Dia harga itu tidak melewati resisten kita yang ada di time frame H4 kemarin ya kan. Yang ada saya gambar kemarin kan di sini ada area supply resisten ya. Area supply dan resisten, teman-teman bisa lihat harga tidak bisa break ke sana. Dan kalau kita lihat juga harga itu tidak bisa melewati zona support yang ada di sini ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya di area support 1970 lah saya katakan ya, itu sebenarnya tidak ada tidak ada sebelah kiri itu tidak ada demand ataupun support aja. Harga itu merespek membuat symmetrical triangle seperti ini ya. Bahkan kemarin itu pada saat market libur ya, walaupun market US itu tidak ada libur ya kemarin ya, tidak ada market libur kemarin untuk US. Dan sebenarnya kalau kita lihat juga hasil daripada manufacturing PMI ya, manufacturing PMI di sini sebenarnya meningkat dari 46 ke 47. Walaupun tidak surprise ke angka 50 sih sebenarnya ya, kecuali di sini keluarnya di angka 50 kemarin ya. Misalnya keluar di angka 50 kemarin, maka kemungkinan kita bisa melihat break daripada support yang ada di 1970 dan sekaligus break daripada symmetrical triangle ya. Jadi kalau saya rasa untuk saat ini XAU-USD ya, XAU-USD kalau lihat dari review dari pergerakan seperti ini saya rasa menunggu di hari Kamis dan di hari Jumat nanti ya. Di hari Kamis dan di hari Jumat nanti. Untuk teman-teman yang ingin ambil sedikit-sedikit ya, untuk tradingnya nanti akan saya jelaskan lagi di analisa harian seperti biasa. Jadi untuk market reviewnya kita masih tertahan di area segitiga di sini ya. Jadi memang bisa menjadi kesempatan emas teman-teman sebenarnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa kemarin juga pada saat harga itu kena area segitiga yang bawah ya, ketika kena segitiga yang bawah apa yang terjadi? Harga langsung dipaksa naik terbang tinggi sampai ke 2005. Dan kemudian apa yang terjadi ketika dia kena trendline segitiga yang atas, harga dipaksa turun ke bawah. Ya, jadi harga itu membuat kayak turn point yang sangat tajam ya. Harga itu naik cepat kemudian turun cepat. Dan kalau kita lihat juga harga itu jika dia mengalami kenaikan pasti mengalami penurunan yang sangat signifikan. Misalnya harga dari sini ke sini itu memerlukan banyak candle. Dan ketika harga itu turun ke sini hanya memerlukan 1 2 3 candle. Sama halnya ketika harga itu naik lagi ke sini. Ketika harga itu naik mengejar trendline yang ada, trendline segitiga ini, harga itu membutuhkan banyak sekali candle ya. Membutuhkan banyak sekali pergerakan harga. Tapi ketika dia sudah sampai di area segitiga di sini, garis atas segitiga, ketika di bawah turun itu hanya diperlukan cukup 4 atau 5 candle aja ya. Sama halnya dengan ketika harga itu naik lagi ke sini. Ketika turun ketika harga itu naik dan ingin dibawa turun, candle yang diperlukan cukup 1 dan 2 aja. Jadi kalau boleh saya katakan itu sebenarnya market itu secara hari-hari kemarin ya, secara beberapa hari kemarin dan secara mingguan sebenarnya dikuasai oleh buyer dan seller yang sama kuat ya, buyer seller yang sama kuat. Tetapi kalau dari historical di time frame H4 ya, time frame H4 dan juga di time frame daily ya, time frame H4 dan di time frame daily, kalau dilihat di time frame daily mungkin teman-teman melihat banyak sekali pasukan buyer yang masuk ya, banyak sekali pasukan buyer yang masuk. Tetapi kalau dilihat dari candlenya itu
sama rata ya. Contohnya yang dari tanggal 17 April sampai 20 April ini sama rata. Dan kemudian dari 25 April sampai 28 April kemarin itu sama rata ya. Secara overall market itu masih dimenangkan, kalau boleh saya pribadi, market itu masih lebih dimenangkan oleh yang namanya pasukan Bearish ya. Tidak ada candle yang seperti ini ya. Bullish momentum yang seperti ini itu tidak ada. Jadi kalau kita lihat satu candle yang di tanggal 21 April kemarin itu menjadi momentum bahwa bearish pressure itu benar-benar ada. Oleh karena itu ketika harga bergerak naik, harga ditekan turun, harga bergerak naik, harga kemudian ditekan turun lagi. Lebih detailnya tadi di time frame H4 ya. Lebih detail di time frame H4 teman-teman bisa lihat bahwa kekuatan seller untuk menekan market ke area support itu selalu ada ya. Selalu ada dan selalu besar, tidak peduli buyer itu mendorong sampai mana. Jika buyer itu mendorong sudah sampai ke area segitiga, para seller akan langsung masuk ya. Para seller akan langsung masuk dan langsung menekan harga dengan cukup membuat 2 candle, 2, 3 atau 4 candle H4 untuk bisa mendorong market jauh ke bawah. Jadi kalau saya pribadi, market sekarang itu sebenarnya dipegang oleh bearish. Hanya saja bearish powernya di sini itu masih dikontrol ya, dalam artian itu dia tidak mau langsung membuat penurunan tajam ke bawah. Mungkin karena di minggu ini seperti kita tahu bahwa nanti akan ada FOMC dan juga ada NFP. Mungkin berita itu nanti akan menjadi trigger bagi seller. Apakah seller itu akan benar-benar membuat penurunan lebih lanjut, atau malah seller itu akan berubah menjadi bullish ya. Saya rasa seperti itu. Oke, jadi teman-teman, untuk sekian aja market review XAUSD pada bulan kemarin dan juga pada minggu kemarin dan juga hari kemarin. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di market review XAUSD selanjutnya. Bye-bye.